Halo sob, welcome back my channel di vlog Nur Arsitektur. Pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan proses perencanaan Masjid Besar Jenis Brotonegaren Ponorogo. Pada setiap proyek konstruksi pasti memiliki latar belakang. Latar belakang pada proyek konstruksi adalah perencanaan. Bagaimana perencanaan itu di awal dibangun? Mari kita akan bahas pada video kali ini. Let's go. Nah, pada tanggal 30 September 2020 itu adalah pertama kalinya saya kontak langsung dengan panitia. Saya dihubungi oleh Pak Aji. Pak Aji merupakan ketua panitia dari pembangunan Masjid Besar Jenis Brotonegaren Ponorogo. Terus pada tanggal 10 Oktober 2020 adalah kali pertamanya saya bisa mengunjungi langsung ke lokasi di mana Masjid Besar Jenis Brotonegaren Ponorogo berada. Masjid tersebut berada di Komplek Pondok Pesantren Hudatul Muna 2 Brotonegaren Jenis Ponorogo. Kondisi existing kawasannya pada lingkungan masjid meliputi asrama, bangunan-bangunan asrama santri laki-laki, bangunan kelas, bangunan rumah kiai, bangunan gedung pertemuan penerimaan, bangunan-bangunan rumah keluarga Pondok Pesantren Jenis Brotonegaren Ponorogo. Dari lokasi jalan utama ke masjid sekitar 100 meter. Di situ ada gapuro yang menandakan memasuki kompleks kawasan Ponpes Hudatul Muna 2. Lokasinya cukup sempit, halamannya ya untuk beberapa mobil dan kendaraan, tidak cukup monumental sih view-nya untuk bisa mengakses secara langsung Masjid Besar Jenis Brotonegaren Ponorogo. Untuk kondisi existing masjidnya sendiri, bangunan utamanya terdiri dari bangunan joglo kuno yang usianya lebih dari 100 tahun. Memang benar-benar bangunan joglo dari kayu, full dari kayu, memiliki 4 soko guru, 3 tumpuk tumpang sari, beratap tajuk bertingkat 2 dan di atasnya ada mustakanya. Bangunan tambahan pada samping kiri kanan dan depan bangunan joglonya itu meliputi serambi 2 lantai. Lantai keduanya memakai lantai kayu, terus atapnya juga full kuda-kuda pakai kayu, rangka-rangka pakai kayu, semuanya pakai kayu. Atapnya pakai genteng tanah liat. Itu sih sedikit cerita existing dari bangunannya. Terus pada tanggal 10 Oktober 2020 ini bertepatan juga dengan pertama kalinya pembongkaran masjid lama. Apa-apa yang masih bisa dimanfaatkan, dan yang tidak ya sudah dibongkar dan dibuat uruk untuk peninggian lantai pada masjid yang akan direncanakan. Saya melihat-melihat, berkunjung ke lokasi, mengikuti kegiatan proses pembongkaran. Tibalah saatnya kita diajak untuk ke ruangan berkumpul dengan panitia dan para kiai dan para sesepuh yang ada di sana. Kita diskusi yang ya saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat tentang bagaimana ke depan Masjid Jenis Brotonegaren ini akan direncanakan sebaik mungkin. Setelah saya melihat, setelah saya mengamati, saya menangkap ada isu yang harus diselesaikan agar kedepannya masjid tersebut tidak terulangi lagi banyak permasalahan-permasalahan. Saya mencoba untuk mengungkapkan apa yang menjadi gagasan saya. Yang paling inti dari masjid tersebut adalah crowded dan kebersihan. Kenapa? Karena memang kanan kirinya memang dibuat untuk kegiatan asrama laki-laki, yang mana asrama laki-laki tersebut juga sangat kotor. Makanya untuk memisahkan kegiatan ibadah di masjid dengan kegiatan asrama, kegiatan MCK, toilet, dan kegiatan jemur-menjemur di sana, maka kita harus memiliki batas antara ruang masjid dengan ruang asrama dan kegiatan servis santri. Mencoba untuk memisahkan
Memisahkan bukan berarti mengotak-ngotakkan, tetapi kita akan mencoba membuat keteraturan. Nah, dari situ muncullah gagasan tersebut. Untuk pertemuan di tanggal 10 Oktober 2020 itu cukup membahas hal-hal yang umum saja sih, yang masih umum. Saya mencoba untuk menggali, menangkap aspirasi para panitia, masyarakat, dan kiai-kiai, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Pada tanggal itu saya cukup bekal untuk melakukan tahap perencanaan selanjutnya. Pada tanggal 18 Oktober 2020 itu kita melakukan pertemuan kedua dengan panitia, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas hasil dari skematik desain. Nah, begini sob pembahasannya. Menindaklanjuti gagasan yang sudah saya pernah tawarkan di pertemuan pertama, maka pada pertemuan kedua ini saya mematangkan gagasan tersebut dengan bentuk denah yang kurang lebih merepresentasikan gagasan yang sudah saya tawarkan tersebut. Gagasan tersebut berupa kita akan membuat zoning, yang mana untuk memisahkan kegiatan santri laki-laki yang berada di asrama kanan kiri bangunan tersebut. Pada kegiatan asrama putra tersebut kan juga memiliki kegiatan servis. Kegiatan servis tersebut memiliki kebisingan, memiliki kejorokan tersendiri, ketidakteraturan di sana. Banyak hal-hal yang berserakan di sana, makanya kita coba zonifikasi, memisahkan kegiatan tersebut dengan kegiatan masjid. Kita buat jeda itu dari bangunan tersebut dengan bangunan masjid berjarak sekitar 1,5 meter kanan kiri bangunan. Pada jeda tersebut kita taruh ruang servis juga untuk bagian kanan kiri bangunan yang berdekatan dengan asrama. Itu kita taruh ruang servis di sana, akses di sana, taman di sana, akses disabilitas di sana. Ya, untuk jeda tersebut kita taruh ruang-ruang akses dan ruang servis di sana. Itu adalah untuk menzonifikasi kegiatan dari kedua buah bangunan dengan fungsi yang berbeda. Zonifikasi tersebut bukan berarti kita mengkotak-kotakkan, bukan berarti kita tidak membuka masjid lebih luas kepada khalayak umum, tapi kita coba membuat keteraturan terhadap isu yang sedang berlangsung di kompleks pondok pesantren tersebut. Setelah dilakukan perataan pembongkaran, ternyata luas set mencapai 18 kali 18,5 meter, hampir persegi. Namun di bagian depan, di bagian barat juga masih ada sisa tanah di situ. Namun kita fokus pada set yang ukurannya persegi, hampir persegi ini 18 kali 18,5. Kita taruh bangunan lantai 1 di sana yang ukurannya sekitar 15 kali 15,5, yang mana ruang pada lantai 1 itu adalah ruang mihrab, ruang imam, ruang son. Kanan kiri ada WC, terus kanan kiri juga ada serambi kanan kiri, terus serambi depan, terus akses tangga untuk menuju ke lantai 2. Terus lantai 2 sendiri memiliki ruang takmir, itu cukup besar, sekitar 6 meter kali 2,5 itu. Terus kanannya ada ruang rapat, ukurannya juga sama. Terus kanan kiri juga ada serambi, depan juga ada serambi, terus tengah ada ruang utama masjid. Terus di depannya lagi juga ada akses tangga untuk menuju ke lantai 1. Terus voidnya sendiri juga besar, 10 kali 3. Ini memungkinkan untuk kita mempunyai pandangan yang bebas dari lantai 1 ke lantai 2 untuk menikmati atap joglo kuno yang sudah diperbaiki lebih bagus tentunya, lebih rapi tentunya. Oke, kelanjutan dari video part 1 ini akan kita hubungkan di video part 2. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Jika teman-teman ingin melakukan perencanaan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, sob, see you next time.
Sampai bertemu di video part kedua.